Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Nita dan Bu Siti. Untuk hari ini tadi untuk materinya saya kirimkan di WhatsApp grup tadi. Barangkali Ibu-Ibu saat membuka kok materinya bahasa Inggris. Nggak usah khawatir Ibu-Ibu. Ini saya mau ngasih ini dulu. Jadi memang di awal-awal saya mau ngasih semacam senjata kita. Kalau kita merasa kesulitan pakai bahasa Inggris, kita lebih nyaman dengan bahasa Indonesia, kita bongkar saja gitu. Jadi saya mau ngasih tips dan trik untuk membongkar. Misalnya begini, sebentar. Oke, jadi tadi filenya itu kita di ini Google Drive ya Bapak Ibu. J. Google Drive misalnya Bapak Ibu mau artikel atau apa ini tadi misalnya saya bikin folder baru ini artikel pedagogi berbasis budaya misalnya. Nah kan nanti saya yakin Bapak Ibu sudah punya Google Drive dan bisa mengaksesnya. Ini saya rasa mudah untuk ini misalnya di sini kita mau mengupload artikel tadi yang Aronson tadi ya. Kita taruh. Nah, ini pakai fitur di Google Drive bisa sekali untuk apa? Kita mentranslate. Jadi kita akan lebih mudah. Misalnya ini ya, kita buka, bisa klik kanan, buka dengan apa? Nah, bisa dibuka dengan Google Dokumen dulu. Jadi bisa diklik kanan, buka. Nah, buka dengan Google Dokumen. Nanti di sini kalau Bapak Ibu membuka itu kalau di-download filenya tadi bisa dalam bentuk Microsoft Word. Ini saya buka ya, saya klik. Nah, akan terbuka di jendela berikutnya. Oke, nah ini kalau Bapak Ibu mau apa namanya, mau download, ini sudah dalam bentuk Microsoft Word. Ini Bapak Ibu bisa file di sini, kemudian download. Downloadnya mau apa? Apakah Microsoft Word atau pakai yang PDF dan sebagainya. Kalau mau Microsoft Word, tinggal file, download, klik Microsoft Word. Maka soft file ini akan dalam bentuk Microsoft Word. Nanti bisa Bapak Ibu tadi download ya. Nah, ini di download maka di sana dia sudah Microsoft Word. Nah, sudah dalam bentuk Microsoft Word. Nah, itu. Kemudian kita kembali ke drive-nya tadi. Selain bisa di-download di Microsoft Word, kalau ditaruh ini nanti, nah, meskipun ini bentuknya kan ke kanan ke kiri nggak apa-apa, tapi ini kan hanya untuk ini ya, untuk memudahkan kita, bisa kita translate. Nih di sini ada fitur-fitur ya Bapak Ibu, file edit. Nah, ini tampilan dan sebagainya. Ini nanti ada fitur di sini kalau mau translate, Bapak Ibu bisa pakai ini. Oh, ini kebetulan di tempat saya berbahasa Indonesia ini. Ada yang berbagai bahasa Inggris, ada kamusnya, translate. Nah, ada terjemahkan dokumen. Kalau kita mau terjemahkan, maka keterjemahkan dokumen bisa kita klik. Nah, ini pilih bahasanya. Nah, kan kita pilih bahasa mana? Mau bahasa Indonesia atau bahasa mana? Nah, bisa dipilih. Nah, kita bisik ke bahasa Indonesia, maka kita klik terjemahkan. Nah, akan terbuka jendela baru yang sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, mudah sekali bukan? Jadi nanti kalau ibu-ibu kesulitan misalnya menemukan artikel berbahasa Inggris, tidak usah risau. Jadi tadi saya taruh di grup itu, wah hebat bahasa Inggris itu nggak apa biar keren ya. Ternyata habis itu kita translate. Nah, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kita lihat di sini ukurannya kita besarkan nih. Sebentar, membesarkan kebalik ya di sini ya mestinya. Oke. Nah, ini kan apa namanya ini tadi bisa di ini. Oke. Nah, tapi memang nama orang juga ada yang ikut. Ini jangan ini ya. Ini namanya jadi diikut ditranslate ini. Saking eh, terjemahnya langsung ini ya. Nama aja ikut translate. Nah, nanti kalau yang nama ya jangan ditranslate. Nah, tapi ini hanya untuk bayangan kita. Jadi materi hari ini adalah tentang sebenarnya
teori dan praktik pendidikan yang relevan dengan budaya ini Aronson sama siapa ini nama aslinya tadi ya. Ini mensintetis penelitian di seluruh ini banyak jadi beberapa artikel sehingga kita kalau mempelajari artikel ini kita ngirit, nggak usah baca banyak sudah dirangkum di sini Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu. Nah, ini dari banyak guru dan peneliti pendidikan mengaku bahwa mengadopsi prinsip pendidikan yang relevan secara budaya. Mereka pakai, dan saya yakin ibu-ibu juga pakai. Namun, penelitian terbaru menggambarkan bagaimana kurikulum dan pengujian yang terstandarisasi telah meminggirkan CRE ini tadi relevan secara budaya ya, dalam wacana reformasi pendidikan. Dalam sintetis penelitian ini kami mencari contoh penelitian yang menghubungkan nih pembelajaran yang berbasis budaya tadi dengan hasil positifnya bagi siswa. Nah, ini terjemahannya memang agak aneh tapi masih bisa dipahami ya. Nah, harapannya dari sintetis ini menjadi referensi yang berguna. Nah, itu maksud dari penulisnya begitu. Nah, ini ada berbagai biasa kalimat pendahuluannya ya. Dari landasan-landasannya muncul dua aliran utama dari pendidikan multikultural dalam pendidikan. Salah satunya berfokus pada praktik pada guru dan yang kedua adalah fokus pada paradigma guru. Nah, ini saya kasih ini ya, dikasih warna. Nah, yang pertama fokus pada praktik guru. Yang kedua pada postur paradigma, sama saja sebenarnya ke guru ya. Karena memang di ini kan ya. Nah, cuma aktornya kalau yang praktek ke guru ini Geneva G. Lah ini tadi si Lanson Billing ini buku-bukunya. Nah, ini tiga kebutuhan dalam ini pembelajaran berbasis budaya. Ini satu, terdapat kebutuhan yang jelas penelitian berbasis bukti yang menghubungkan antara pedagogik responsif budaya dan hasil siswa. Nah, kemudian perlu adanya edukasi kepada orang tua, pemimpin pendidikan tentang apa arti dan tampilan pedagogik responsif budaya dan ada kebutuhan untuk menyusun ulang perdebatan publik mengenai pengajaran ini yang berbasis budaya tadi. Nah, di sini ya tadi eh nah, pengajaran yang responsif budaya ada 6 dimensi. Ini nganunya ke kanan ke kiri ya, ke tengah ini tadi soalnya. Nah, pengajaran yang responsif budaya itu bertumpu pada 6 dimensi. Yang buat ngasih warna mana? Nah, ini pengajaran yang responsif budaya bertumpu pada 6 dimensi. Nah, nih, guru yang responsif terhadap budaya memberdayakan secara sosial dan akademis dengan menetapkan harapan yang tinggi terhadap siswa dengan komitmen terhadap keberhasilan siswa. Jadi, fokusnya itu adalah keberhasilan siswanya itu di mana. Nah, kemudian selain kalau keberhasilan siswa itu kan berarti diukur dengan mungkin tujuannya ada yang kognitif, ada yang afektif. Jadi lebih ke tujuan pembelajarannya itu apa dengan menggunakan budaya tadi. Selain itu, budaya multidimensi seperti halnya kalau mungkin agak sama di kita di Indonesia ya, melibatkan pengetahuan budaya siswa itu seperti apa. Kemudian memvalidasi budaya setiap siswa. Tapi biasanya kalau yang di tempat kita kan walaupun daerahnya berbeda, banyak budaya yang hampir sama ya, yang mirip-mirip di sana. Nah, tapi memang ada meskipun sama ada beberapa hal yang mungkin cenderung agak sedikit berbeda. Budaya ini nanti barangkali perlu saya ulangi juga sih nanti yang apa yang disebut sebagai budaya. Nah, kita urai ini dulu, kemudian nanti saya berikan materi apa sih itu budaya. Nah, ini guru yang responsif terhadap budaya itu nanti akan memvalidasi setiap budaya dari siswa, menjembatani kesenjangan antara sekolah dan rumah melalui
verifikasi strategi pengajaran dan kurikulum karena budaya yang di sini tidak mesti budaya di masa lampau, tapi budaya yang ada di sekitar siswa. Karena pengertian budaya itu nanti habis ini saya yang disebut pengetahuan budaya adalah segala sesuatu kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, tapi ini budaya secara umum. Kalau yang di kurikulum kita itu budaya yang lebih banyak kelampaunya. Nanti kita lihat secara luas dan secara lebih spesifik yang disebut sebagai budaya. Nah, ini terkait pedagogi berbasis budaya. Nanti bisa ibu-ibu baca ke bawah. Bahasanya memang agak aneh, tapi saya rasa tetap masih mudah untuk dipahami saat sudah ditranslate. Cara translate-nya seperti itu tadi. Nah, sama hari ini mau saya berikan tentang apa itu budaya. Bentar, saya pindah ke mata kuliah sebentar. Oke, ini terkait pedagogi berbasis budaya. Jadi, kalau mau ibu-ibu nanti mau membaca tentang artikel tadi, saya rasa perlu untuk kita bahas ini dulu terkait pedagogi berbasis budaya itu apa. Nah, pengertian budaya dulu. Nah, ini. Budaya itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat umum dalam masyarakat. Nah, ini makanya budaya secara luas itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang umum dalam masyarakat. Kemudian budaya itu juga keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia. Yang di sini karena seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia, maka masa lampau maupun sekarang itu juga budaya. Jadi nggak mesti sesuatunya itu lampau atau etnik. Budaya itu luas ya. Ya. Nah, cuma budaya eh, dalam bahasan ini terkait dengan kebiasaan keseluruhan sistem gagasan hasil karya yang bersifat etnis. Kenapa bersifat etnis? Yang dalam materi pedagogi berbasis budaya ini karena kita ini kan ya, tapi yang di budaya di Lanson Billing dan sebagainya itu budaya secara umum. Tapi yang diminta di kurikulum di tempat kita itu budayanya lebih banyak ke yang bersifat etnis, berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Jadi mungkin nanti kita akan melihatnya ini budaya yang mana yang mau dibahas, budaya yang sifatnya etnis atau budaya yang sekarang. Karena kalau budaya yang sekarang, HP itu juga masuk produk budaya dan itu bukan bersifat etnis karena itu sudah budaya yang modern. Jadi begitu. Nah, kemudian akulturasi budaya. Nah, kenapa sih ada akulturasi budaya? Karena budaya sendiri sifatnya dinamis, berkembang ya, ada yang hilang, ada yang masih ada sampai sekarang. Untuk tetap masih ada sampai sekarang, itu ada namanya akulturasi budaya. Nah, karena peradaban yang berkembang, pengaruh ada budaya lain yang masuk, ada masalah keyakinan agama, kemudian ada faktor pengikis budaya pendorong perubahan dan akulturasi budaya sehingga budaya itu masih ada sampai sekarang. Ada beberapa yang hilang, ada yang punah, ada yang berubah. Berubahnya itu salah satunya kata hilang dan berubah itu tidak mesti bermakna negatif, ada juga yang bermakna positif. Seperti halnya kalau zaman dulu penari-penari itu kan pakai bajunya buka-bukaan. Nah, sekarang ada tertutup karena adanya norma di masyarakat, keyakinan agama dan sebagainya. Ada juga budaya yang akhirnya hilang. Itu adanya akulturasi budaya, begitu. Oke, nah keunikan budaya. Budaya yang dimiliki masyarakat itu memang beragam dan unik karena tidak ada bentuk komunikasi yang homogen dalam
budaya atau masyarakat. Jadi bisa dicontohkan bahasa aja. Bahasa yang ada sama-sama bahasa Jawa. Bahasa Jawanya orang Surabaya dengan bahasa Jawanya dengan orang Jogja, dengan Jawa Tengah, itu sama-sama bahasa Jawa, logatnya beda. Bahkan ada beberapa kata yang agak berbeda, begitu. Itu kalau dari bahasa. Dari benda-bendanya, gamelan misalnya. Gamelan yang ada di Jogja, yang ada di Solo, yang ada di Bali, apakah sama? Nah, ada beberapa perbedaan. Jadi semua itu punya sesuatu hal yang unik. Nah, tapi tetap ada kemiripan-kemiripan. Kayak misalnya kentongan, kentongan di Jawa dan di Bali itu ternyata bentuknya sama, tapi namanya yang berbeda. Di Bali namanya kulkul misalnya. Jadi ada beberapa perbedaan. Nah, sedangkan unsur kebudayaan itu menurut Kuncoro Ningrat di sana ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, ada sistem mata pencaharian hidup, ada sistem religi dan ada kesenian. Nah, wujud budaya. Kalau menurut Kuncoro Ningrat tuh, ada ide gagasan, nilai norma, peraturan, dan sebagainya. Ada aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ada pula benda-benda hasil karya manusia. Nah, ini benda-benda itu yang, nah, kecenderungan kalau ke SD itu pakai untuk belajarnya lebih cenderung ke dalam bentuk yang benda-benda hasil karya manusia karena mudah untuk dilihat, untuk diamati dan sebagainya. Nah, wujud budaya ini tadi. Wujud budaya kalau menurut De Ambrosio, ini bapaknya itu matematika, ada artefak. Ini sama tadi kayak di Kuncoro Ningrat juga ada, cuma tadi namanya benda hasil budaya. Ada artefak, ada mentifak. Mentifak ini merujuk pada gagasan, nilai dan kepercayaan yang dianut bersama. Ada agama, bahasa, matematika, sains dan sebagainya. Oke, kemudian ada juga sosiofak nih, berbagai hal aturan cara diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup individu sehingga tertib dan damai. Ini aturan ada yang menyebut sebagai sosiofak. Oke, kalau posisi budaya sendiri dalam pendidikan, nah tadi budaya itu mau diapain ya kalau di pendidikan ya? Nah, kita bisa belajar tentang budaya. Biasanya kalau belajar tentang, berarti mempelajari tentang budayanya. Biasanya bisa dalam ekstrakurikuler ya. Belajar tentang tari-tarian, belajar tentang menggambar, melukis, dan sebagainya. Itu tentang. Ada juga belajar dengan budaya. Jadi, dengan budaya, belajar. Dengan budaya, budaya diposisikan sebagai apa? Bisa sebagai media dalam pembelajaran. Bisa juga dalam bentuk misalnya dimasukkan dalam LKPD atau LKS atau student worksheet dan sebagainya. Nah, kalau belajar melalui budaya, melalui itu berarti sebuah kegiatan. Kegiatan apa? Misalnya dengan membatik, belajar tentang membatik, kegiatan membatiknya. Siswa diajari apa? Oh, ternyata ada tentang titik, garis, dan sebagainya. Itu belajar melalui budaya, melalui sebuah kegiatan belajar mempelajari budaya dan tidak mesti ke budayanya. Bisa ke mata pelajaran matematika, fisika, biologi atau yang lain. Begitu. Nah, ada juga nih, kalau kemarin di buku saya tahun 2018 belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, ada lagi belajar berbudaya. Itu membiasakan. Belajar berbudaya, misalnya membiasakan untuk berbuat baik, membiasakan bangun pagi. Kalau di sekolah ada membiasakan mengingat kebudayanya dengan berpakaian adat, membiasakan kalau pagi-pagi berangkat salim dengan gurunya dan seterusnya itu belajar berbudaya. Oke, baik. Nah, landasan pendidikannya kalau untuk pendidikan berbasis budaya ini salah satunya adalah teori sosiokultural Vygotsky ya. Di sana menekankan peran budaya dalam pengembangan dan pembelajaran dan pentingnya interaksi siswa dengan nilai-nilai budaya dan elemen untuk memperoleh pengetahuan. Selain itu, landasannya adalah Ki Hajar Dewantara. Oke. Kemudian juga ini salah satu tujuan pendidikan karena untuk transmisi budaya dari generasi ke generasi. Oke, yang Ki Hajar Dewantara ini ya. Karena Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah kesempurnaan hidup
lahir batin sebagai satu-satunya untuk mencapai hidup selamat dan bahagia manusia. Nah, kemudian adanya pendidikan ini selaras dengan budaya di sekitarnya, jadi disesuaikan dengan budaya yang ada di sekitarnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan nih, mungkin calon guru atau dosen atau peneliti, bagaimana sih kita mengobservasi atau barangkali mewawancara dan memanfaatkan budaya yang ada dalam masyarakat untuk diintegrasikan dalam rancangan pembelajaran yang disusun itu seperti apa ya? Kemudian memetakan, memvisualisasikan dan mengintegrasikan pembelajaran berbasis budaya melalui penyelidikan dan penggunaan strategi instruksional yang tepat. Kemudian pencermatan mendalam yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Jadi mesti kan disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Perlu pencermatan di sana. Nah, contoh integrasi budaya dalam pembelajaran nih. Transformasi geometri pada motif batik semen ramah. Nah, ini ke transformasi geometri, tapi ini bukan SD ya. Kemudian ini Candi Borobudur pada materi bangun datar. Nah, ini kalau ini Candi Prambanan pada materi refleksi atau pencerminan. Nah, ini penghitungan weton kedua mempelai, belajar basis dan modulo itu matematika tapi bukan di SD ya. Kemudian penentuan hari ke-7, hari ke-35, hari ke-40, hari ke-100 dan seterusnya itu modulo dan pembagian bersisa. Nah, ini bisa juga ke KPK dan FPB kalau di SD. Oke, baik. Itu eh barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Jadi itu sekilas tentang budaya. Kemudian, jadi budaya itu kan tadi luas ya. Barangkali yang dibahas nanti di artikel yang tadi saya kirimkan. Kemudian translate-nya saya rasa nanti bisa Bapak Ibu coba. Kalau saya kirimi translate-nya tadi nanti kurang ini praktek ya. Nanti coba dimasukkan Google Drive dan saya rasa ini akan sangat bermanfaat besok saat mengerjakan tugas-tugas yang lain. Saat Bapak Ibu menemukan artikel yang berbahasa Inggris, apa yang harus dilakukan begitu. Ada yang ingin ditanyakan barangkali Bu Siti atau Bu Nita? Ibu, penting mempelajari itu. Oh iya, ini nanti ada Jadi, rekamannya kok. saya Oke, baik. mengikuti Rian, ge. Oke, baik. Barangkali itu untuk yang saya sampaikan sebenarnya kalau nggak apa namanya, nggak online gitu kan ada praktek untuk dibaca kemudian dipresentasikan. Nah, ini saya rasa mungkin belum siap ininya ya. Nanti nggak apa-apa itu dibaca, dicoba untuk diupload di Google Drive dan dibaca. Bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya nggak apa-apa. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan belum sepertinya ya. Nanti setelah baca yang artikel itu, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp juga boleh. Jadi barangkali ini tadi juga Bu Siti masih dari habis dari jalan gitu ya. Masih belum penuh. Iya, dicoba dipraktekkan yang di sana tadi. Oke, Bu. Oke. Atau saya berikan kesempatan untuk membaca, barangkali untuk Zoom-nya bisa saya akhiri dulu, nanti bisa ditanyakan di grup, dilanjutkan di WhatsApp grup. Oke, Bu. Oke, baik. Oke, Untuk Bu. Zoom hari ini mungkin saya akhiri dulu. Nanti silahkan dicoba dipraktekkan, diupload di Google Drive, kemudian ditranslate. Setelah itu nanti bisa dibaca, kemudian bisa di ini. Tapi bahasanya memang kalau translate-nya kan masih agak amburadul, setidaknya nanti tidak apa ya, tapi nggak jelek-jelek banget, masih bisa dipahami insya Allah. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke, baik. Untuk Zoom-nya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.